Halo Somet, kembali lagi di Medcast, Media Kreatif Podcast. Oke, kali ini kita akan mulai episode kedua nih. Kira-kira ini sebelah aku udah ada seorang narasumber ya. Nah, pastinya narasumber ini akan memberikan sebuah informasi yang sangat menarik nih. Kali ini kita akan membahas tentang productivity hack ala seorang mahasiswa. Nah, di sini aku udah sama narasumber. Halo semua. Ya, dari Eda. Jadi, di sini ada Kak Desa ya. Boleh diperkenalkan Desa. diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan aku Desak Ketut Apriani, biasa dipanggil Desak. Aku dari Ilkom Angkatan 2021. Terima kasih. Oke, jadi ternyata kita tuh seangkatan ya Kak? Betul. Tapi jarang banget ketemu. Iya, karena mungkin karena UTY kan punya paketan-paketan tersendiri, jadi mungkin susah kadang untuk ketemu bareng gitu, tapi seneng loh bisa ada di sini. Terima kasih banyak. Oh iya, seneng juga udah luangin waktunya. Makasih banget ya. Terima kasih kembali. Oke, jadi menurut apa ya pengetahuan nih Kak dari sana dari sini, Kak Desa tuh gini loh. Katanya Kak Desa punya ini ya akun YouTube. Betul. Kakak nih sangat aktif ya di YouTube. Ya lumayan. Aku ada mulai bergerak untuk jadi content creator di YouTube itu mulai tahun 2020. Kebetulan waktu itu juga aku tuh sebelum jadi mahasiswa aku lulus tahun 2020 dan waktu itu aku gap year gitu. Jadi selama tahun 2020 itu aku cari kesibukan lain sembari menunggu untuk masuk kuliah di tahun 2021. Akhirnya di situ aku mencari-cari ide hal apa kira-kira yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu luang sembari menunggu pembukaan perkuliahan. Akhirnya di situ karena aku juga K-popers, aku penggemar salah satu boy band di Korea. Jadi akhirnya di situ aku mulai menelusuri deh hal apa sih dari boy band ini, dari kesukaan aku yang bisa aku jadikan kesibukan aku sendiri. Jadi gitu. hobi gitu ya? Iya betul Kak Isna, kayak gitu sih awalnya. Itu dulu awalnya belajar editing gitu udah dari sekolah apa baru pas 2020 itu tuh? Kalau editing sih aku sebenarnya belajar otodidak karena waktu itu aku sebagai penggemar saat itu aku nonton banyak banget daily activity, funny moments mereka yang mungkin para K-popers lain tuh sering ngelakuin hal itu juga. Nah dari sana kadang aku berpikir begini, kenapa ya konten-konten yang aku tonton itu aku belum nemu satupun konten yang serak untuk aku nikmati gitu. Kadang aku nontonnya itu kayak suaranya kurang gini nih, kurang adegan gini, karena adegan nyatanya itu adalah lebih lucu pada konten yang dibuat yang aku tonton. Jadi aku kayak kenapa nggak aku coba untuk buat konten kayak gini aja sesuai apa yang aku inginkan sebagai penonton, biar aku sendiri sebagai penonton itu puas. Akhirnya dari sana aku coba belajar secara otodidak. Aku belajar lewat YouTube, aku mulai mempelajari algoritma YouTube juga otodidak melalui YouTube juga. Jadi semua akun Instagram, akun YouTube para YouTuber di situ aku ngikutin mereka dan belajar satu persatu mulai dari awal gitu. Jadi nggak ada pelajaran sama sekali di sekolah sebelumnya. Jadi ini emang pure berawal dari hobi, kesukaan sebagai K-popers, lalu berlanjutlah menjadi content creator sampai sekarang gitu. Aduh, ya ampun Kak, hebat banget sih Dokter Heru. Aduh, bagus banget deh. Terima kasih. Itu kan dulu awal mula gabung buat jadi content creator itu 2020 pas pandemi juga dan belum kuliah kan ya? Betul. Nah, sekarang kan kita udah masa perkuliahan, apalagi sekarang kita udah semester 5 nih, udah sibuk-sibuknya banget. Kakak masih sibuk nggak? Masih sibuk, salah. Masih ini nggak menekuni buat konten, terus selalu upload, terus selalu konsisten gitu? Kalau sampai sekarang aku masih tetap upload, cuman kadang uploadnya itu nggak sesuai sama jadwal aku yang sebelumnya. Yang biasa aku menetapkan diri untuk aku harus upload konten
hari Sabtu gitu, seminggu sekali. Kadang sekarang tuh bisa 2 minggu sekali. Kadang mungkin waktu ujian kemarin kayak waktu UTS harus kayak aku pernah sampai 1 bulan belum upload gitu. Kadang ya itu karena sekarang udah ada kesibukan lain. Jadi konten kreator ini tetap aku tekuni, cuman kadang aku delay aja uploadnya gitu. Oh, iya. Tapi masih tetap untuk sampai sekarang sih. Tapi kalau kayak begini, kayak nggak ada ujian apapun, paling cuman tugas-tugas kuliah, aku masih bisa upload seminggu sekali gitu. Ya. Berarti kakak ini gimana caranya manajemen waktunya itu punya jadwal ya, terstruktur gitu? Iya, jadi sama seperti mahasiswa pada umumnya ya, aku juga masih memiliki waktu yang banyak luangnya, jadi nggak manajemen waktu yang ekstrim banget gitu teman-teman. Jadi di situ aku buat yang namanya weekly notes. Jadi nanti setiap weekend atau kayak sekarang nih Sabtu atau nggak Minggu besok, aku biasanya melakukan menyusun hal-hal apa yang mesti aku kerjakan selama seminggu ke depan gitu. Jadi mulai hari Senin sampai Sabtu lagi, di situ aku nyusun lewat notes. Itu lewat HP juga kok, biar biasa dijadiin reminder ya. Jadi di situ aku ngurutin dari hari Senin, tugas kuliah apa yang harus aku kumpulkan, yang deadline. Kemudian hari Senin itu aku harus ngelakuin apa untuk konten aku. Karena sejauh ini mulai dari cari ide, yang tentunya cari ide itu aduh sulit banget. Karena harus sekreatif mungkin biar nggak sama konten-konten lainnya. Mulai dari cari ide, terus aku penulisan naskah, penulisan naskah untuk voice over, lalu aku ngelakuin sendiri juga voice over, hingga akhirnya editing video sendiri dan upload sendiri, itu masih aku lakukan sendiri gitu. Jadi aku benar-benar memanfaatkan hari Senin sampai Sabtu itu dengan cara aku harus nyusun secara terstruktur apa yang harus aku kerjakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan gimana caranya biar hal itu nggak ketimpangan dengan tugas-tugas kuliah gitu. Jadi setidaknya kalau dengan adanya notes itu lebih enak aja ngelihat ini A udah kelar, B udah kelar, jadi tinggal enak aja gitu ngelihatnya. Oh gitu. iya, tuh teman-teman jangan lupa ya. Jadi weekly notes itu tuh penting banget loh. Kan tadi kakak sempet nih bilang kalau misalnya bikin konten, cari ide, kayak gitu tuh pusing, penat, apalagi banyak tugas. Iya, bener banget. Itu gimana nih kakak biasanya me time apa? Jalan ke sana atau udahlah rebahan aja gitu? Iya, bener banget. Itu bener-bener buat jenuh ya teman-teman. Kadang buat pusing juga. Gimana tugas kuliah dikumpulinnya hari Sabtu, belum lagi konten harus diupload hari Sabtu, semua bertabrakan. Jadi kadang aku ngerasa me time yang harus aku lakukan itu adalah kayak sebenarnya me time itu apa sih? Me time itu kan kayak hal yang benar-benar self reward. Iya, waktu yang benar-benar untuk diri kita, benar-benar kita rasain kan. Jadi aku ngerasa me time yang bisa aku lakuin itu adalah ketika aku udah upload konten udah selesai, tugas kuliah untuk minggu ini udah selesai, dan ketika semua udah selesai diupload, di situ aku baru merasakan yang namanya me time untuk diri sendiri. Kadang itu nggak lama, paling kayak hari ini hari weekend kayak gini. Ketika semua udah kelar, baru deh di sana baru ngerasain me time apapun itu. Jadi hal kecil apapun yang bisa aku lakukan selagi itu gak buat pikiran aku terganggu dengan deadline yang lain, aku ngerasa itu udah me time banget sih menurut aku. Iya, gitu. Kadang bisa kayak mungkin keluar bareng temen, atau temen yang main bareng aku ke kos karena rantau kan, atau enggak denger musik dan hal lainnya. Yang penting itu udah selesai semuanya gitu sih. Iya. Ngomong nih, kakak tuh dari mana tadi bilang ngerantau ya? Aku dari Lombok. Oh, jauh banget dari ya. Lombok. Ya ampun. Iya, aku mahasiswa rantau. Dan ya beginilah kehidupan. Keseharian anak kosan tapi produktif banget ya. Patut banget dicontoh emang. Terus apa ya? Kira-kira tuh teman-teman sangat mendukung nggak kak? Kayak kakak nih, ayo udahlah main aja, ngapain sih sibuk ngonten kayak gini gitu. Aku juga bersyukur banget ya Kak Isna, karena sejauh ini dari aku semester 1 sampai semester 5 itu aku dikelilingin teman-teman yang benar-benar ngedukung banget. Kadang nih nggak jarang, kadang ketika aku lagi bareng teman-teman aku, lagi keluar atau lagi ngerjain tugas, bahkan teman-teman aku selalu ingetin aku kayak, kamu tuh besok upload konten loh, jangan lupa ngerjain konten ya, kayak gitu. Kadang itu kita ke-trigger sendiri kan, kayak iya ya harus ngupload konten. Jadi
lagi bareng sama mereka, mereka selalu ingetin. Jadi mereka memaklumi ketika aku diem sambil nulis naskah atau ngetik naskah itu. Jadi mereka benar-benar memaklumi dan selalu support gitu. Jadi senang banget sih ketemu teman-teman kayak mereka. Iya, udah dapet teman yang mendukung betul. juga, lingkungannya juga enak banget ya Kak. Itu sih enaknya. Itu Kakak kan udah menekuni dunia konten kreator dari 2020, berarti udah sekitar 3 tahun ya Kak? Sekitar 3 tahun. Terus Kakak juga info dengar-dengar nih Kakak udah sampai dapet ini dari YouTube. Apa ya namanya ya Kak? Lupa. Oh, silver play button. Iya, betul. Itu gimana tuh Kak? Dari awal sampai Kakak berhasil naik sampai sekarang bisa di titik itu. Boleh diceritain nih Kak? Oke, sebenarnya gak begitu panjang waktunya, tapi aku bersyukur banget bisa meraih penghargaan itulah ya untuk diriku sendiri, karena itu tuh aku berlangsung baru 6 bulan jadi content creator di YouTube, karena mungkin target viewers aku adalah halayak yang luas banget ya, yang memang fandom ini memiliki jumlah halayak yang banyak banget, penggemarnya banyak penggemarnya banyak banget. Jadi mungkin itu adalah target yang pas untuk aku gitu, karena itu tadi aku bisa akhirnya kurang lebih 6 bulan menekuni di konten di YouTube. 6 bulan kemudian aku bisa mendapat penghargaan Silver Play Button. Awalnya tuh aku nggak terlalu menggubris atau bukan menginginkan, aku nggak terlalu memperhatikan, nggak bisa expect untuk mendapatkan itu. Aku cuman iseng aja karena awalnya iseng. Lalu aku nggak sengaja buka email dari pihak YouTube sendiri. Di situ mereka memberitahukan aku bahwa aku udah bisa mengklaim untuk mendapatkan Silver Play Button waktu itu. Aku pikir ini cuman ya udah kalau aku isi data dan lain sebagainya, paling sebulan kemudian atau mungkin tahun depan baru sampai di sini gitu ya. Jadi aku ya udah isi aja lah iseng-iseng, tapi ternyata 4 hari kemudian aku dapat telepon dari salah satu ekspedisi yang asing menurut aku dan mengatakan bahwa paket ini dari luar negeri atas nama aku dan lain sebagainya, dan aku nerima kayak emang ini bener ya gitu kayak jadi aku kayak emang ini bener ya, emang ini bener. Terus aku buka ya ternyata kayak wah ternyata bener gitu. Nama channel aku dan ucapan terima kasih serta sertifikat dari pihak YouTube bisa sampai di tangan aku, tuh kebanggaan luar biasa banget sih untuk diri pribadi, teman-teman gitu. Bisa sampai kayak gitu dari yang awalnya cuman karena iseng coba-coba, hobi, suka kayak gitu, terus ditekuni akhirnya bisa menghasilkan buah yang manis banget ya Kak, kayak gitu. Betul. Yang penting sih gak usah mikir-mikir deh kalau mau coba. Untuk teman-teman semua kalau pengen coba atau penasaran, dicoba aja, toh juga nggak ada salahnya. Kalau emang berbuah itu untungnya, kalau enggak ya dapat pengalamannya aja gitu. Oke. Kakak ini selain dari konten terus kuliah, mungkin ada kesibukan lain Kak? Sejauh ini itu sih, aku juga selain jadi content creator, aku sebagai admin sosial media salah satu perusahaan properti di daerah aku. Jadi admin itu juga membuat konten sebenarnya, konten-konten Instagram, konten-konten Facebook dan lain sebagainya. Jadi kesibukan aku cuman itu aja sih. Bergelut di konten-konten juga di konten aja. Pas banget lagi sama jurusannya ilmu komunikasi. Yang bertaut sama konten juga. Betul. Terus nih Kak, kira-kira kalau misalnya Kakak kan udah ada di titik dimana dapat penghargaan itu juga, namanya juga udah cukup besar ya YouTube-nya buat konten-konten seperti itu. Tapi masih semuanya dipegang sendiri nih Kak. Apa kayak ayo nggak ngajak teman-temannya nih buat ayo ikut aku dong, ayo ini ngerjain ini gitu. Iya bener banget. Itu aku pernah berpikir untuk itu, bahkan sampai saat ini sebenarnya aku sebelumnya udah ada penyusunan tim untuk setiap bagian part yang harus diselesaikan. Cuman karena aku kembali lagi, aku harus jauh dari tempat asal aku, di mana sebenarnya tim-tim itu adalah berada di tempat asal aku gitu. Dan setelah aku kembali merantau, ternyata kami semua punya kesibukan masing-masing gitu. Dan aku juga kadang sedikit susah karena ketika kita membuat konten itu, kita harus benar-benar menjadi seorang penggemar, karena kita harus mengetahui hal sekecil apapun yang disukai oleh penonton nanti. Karena aku penggemar, aku bisa menonton
idol aku tuh dengan dari hal kecilnya pun yang membuat aku bahagia. Oh ternyata ini ntar yang nanti membuat para penontonku suka gitu. Jadi otomatis tim yang aku cari adalah orang-orang yang juga sama seperti aku gitu. Latar belakangnya sama bener. ya. Jadi kadang itu sih masih susah, cuman sejauh ini aku udah memikirkan untuk itu, tapi untuk kedepannya belum tahu sih kelanjutannya kayak gimana. Tapi ya semoga yang terbaik aja deh. Semoga semakin baik ya Kak ya. Oke. Kalau misalnya dari kita nih, kayak aku juga pengen dong Kak tahu tips-tipsnya, belajarnya gimana. Boleh nih di-share ke kita. Oke, tips and triknya ya teman-teman. Pertama tuh, karena mungkin untuk teman-teman yang udah terjun di jurusan ilmu komunikasi ya khususnya, kita di sini banyak banget belajar yang namanya media. Tapi saran aku selain teman-teman belajar di perkuliahan ataupun di sekolahan, teman-teman itu harus banget namanya belajar melalui secara otodidak itu. Sekarang kan udah nggak susah ya untuk cari tips and trick atau tata cara di YouTube, di Instagram, di TikTok, semuanya itu udah mudah untuk ditemuin. Jadi dengan belajar secara otodidak itu ternyata membuat diri kita itu lebih mudah memahaminya, karena hal sekecil apapun yang nanti kita pertanyakan pasti akan langsung kita cari jawabannya secara mandiri gitu, nggak perlu nunggu-nunggu lagi gitu. Saran aku sih kayak gitu. Dan yang kedua, jangan pernah menunda gitu ya untuk teman-teman mencoba apapun sekarang selagi kita masih kuliah ya, karena nanti setelah selesai dari perkuliahan ini tuh kita bakal masuk ke dunia kerja yang otomatis bakal buat waktu kita benar-benar habis yang namanya di pekerjaan. Jadi selagi sekarang masih banyak waktu luang, gak apa-apa untuk coba dulu apapun itu. Yang penting kita memiliki kesibukan yang nanti ketika kita lulus bisa kita jadikan pengalaman gitu ke depannya gitu sih. Mau coba dan mau belajar secara otodidak juga, nggak cuman berpaku pada satu hal yaitu perkuliahan, tapi mau mengembangkan diri di luar perkuliahan juga gitu sih guys. Nah, bagus banget Kak hobinya. Semoga terima kasih. Sama-sama. Semoga teman-teman dari ilmu komunikasi dan teman-teman di luar sana bisa teredukasi ya Kak ya dari Kakak. Jangan lupa ya, jangan malu untuk bertanya juga ya Kak kalau misalnya nggak bisa, dan jangan jangan takut mencoba. Karena mencoba itu tuh meskipun nih misal kita gagal dalam suatu hal, tapi kegagalan itu tuh akan ada prosesnya sampai dia berhasil ya Kak ya. Gitu. Sebenarnya aku juga sih masih jauh banget dari kata sempurna, karena aku tuh masih banyak belajar juga. Aku bahkan sampai sekarang harus tetap belajar karena peraturan setiap media di mana tempat kita membuat konten itu kan selalu memiliki kebijakan sendirinya ya Kak Isna. Jadi seperti YouTube juga memiliki kebijakan yang mereka perbarui itu seperti setahun sekali gitu. Setahun sekali dan biasanya itu adalah setiap akhir tahun gitu. Jadi dengan itu maka aku juga harus banyak belajar setiap tahunnya, karena setiap media itu memiliki aturan-aturan baru yang kadang aturan baru itu juga kan fungsinya untuk melindungi para kreator lainnya. Tapi kadang berdampak sama konten-konten yang udah kita pernah buat gitu. Kadang nggak jarang juga beberapa video harus di take down demi melindungi channel kita dan melindungi kreator lain. Jadi pokoknya sebagai konten kreator ataupun mau memulai harus tetap yang namanya belajar dan harus tetap cari tahu hal-hal baru tentang media tempat kita membuat konten itu sendiri gitu. Oke, ngomongin soal Desember berarti ini udah mau ini lagi ya Kak? Iya bener, ini udah persiapan menerima email. Belajar. Persiapan menerima email, karena sekecil apapun peraturan mereka nanti, walaupun ada yang sama seperti aturan-aturan tahun lalu tuh benar-benar berpengaruh banget, benar-benar sensitif dan berpengaruh untuk konten apapun itu gitu. Awalnya Kakak emang udah aware sama itu atau kayak udahlah ya udah nggak usah ikutin ini gitu? Aku karena sebelumnya aku merasa ini peraturan sama aja ya gitu. Awalnya kan menyepelekan kayak gitu kan. Ini peraturan sama aja, nggak apa-apa biarin aja, nggak usah dicek gitu awalnya. Cuman aku pernah di suatu kejadian ternyata konten yang aku rasa itu nggak akan berpengaruh sama sekali, ternyata itu sangat berpengaruh Kak Isna. Nah dari sana akhirnya dari kesalahan-kesalahan yang aku buat itu, aku belajar untuk
nggak menyepelekan hal-hal itu lagi Oh, gitu. iya, iya. Mm-mm. Sesepele apapun itu tetap bener, diperhatiin ya bener. Kak ya. Mm-mm. Pernah nggak Kak sih kalau ngedit tuh suka ada sesuatu yang miss tapi udah ke-upload, terus mungkin ada dari teman-teman yang sama-sama dengar, Kak ini kurang ini, Kak ini gitu. Ya benar banget, sering banget terjadi di beberapa konten aku. Kadang para penggemar itu kadang kasih aku masukan, Iya. Kak ini bukan ini loh, Kakak salah lihat, ini tuh ini di kolom Iya, komentar iya. kan. Jadi kita harus baca tuh satu-satu kolom komentarnya. Kak yang ini tuh itu Kakak salah nyebut nama loh dalam voice iya. overnya. Jadi dengan cara itu aku nggak mungkin kan nge-take down video aku dan Iya. upload ulang, sedangkan Iya. posisi video itu udah ditonton Iya. orang. Jadi di situ kadang aku kasih Respon. Iya, respon melalui kolom komentar dan aku pin. Di situ aku permintaan maaf untuk menjelaskan ke teman-teman yang menonton semua bahwa adegan ini dalam detik ini adalah begini Oh, gitu iya, caranya. iya. Kalau nggak kayak gitu nanti takutnya Waduh. jadi gimana juga kan bener. buat konten selanjutnya. Bahaya. Oke, Kak, mungkin dari kritik saran itu tuh bisa sangat membangun ya Kak. Tapi pernah nggak sih Kakak juga dapat sesuatu hal yang buruk terus akhirnya, emang aku kayak gini ya? Emang aku sebegitunya kah aku sampai digituin gitu? Pernah nggak sih Kak? Kalau sejauh ini karena aku tuh bergeraknya mungkin di balik layar ya. Karena konten aku tuh konten yang mungkin bisa dibilang kayak storytelling dan mungkin ya sejenis storytelling. Iya, iya. Jadi sejauh ini para penonton itu mengkritik mungkin yang seperti tadi kesalahan pengucapan Oh, aku iya, gitu. iya. Tapi sejauh ini apapun komentar dari mereka aku tetap baca dan itu benar-benar ngebangun sih buat aku karena aku ngerasa para penggemar dari fandom ini tuh bener juga solidaritasnya itu besar banget dan apapun kritik saran mereka itu benar-benar membangun sih, nggak pernah yang menjatuhkan buat aku. Iya. Gitu. Bagusnya ya Kak dapat publiknya juga yang pas dan Iya. mereka juga ngerti soal itu dan alhamdulillah bisa mengapresiasi hal tersebut dan bener. memaklumi hal-hal sekecil itu ya. Iya, bener banget. Jadi itu tadi makanya kita harus coba dulu. Karena nanti kalau coba-coba, aku juga sebelum sebagai content creator selama 2020 itu aku coba-coba hal yang lain juga, konten di aku ikut digital marketing. Oh iya. Ternyata nggak cocok. Terus aku ikut konten-konten di Facebook. Ada komunitas di tempat asal aku, ternyata nggak cocok dan lain sebagainya, hingga akhirnya ternyata hobi aku ini tempatnya yang pas karena dari hobi itu kita jadi tekun, jadi Iya. suka ngelakuinnya gitu Iya. tanpa beban gitu sih. Iya. Kakak awalnya udah emang langsung ke YouTube atau dari platform yang lain tuh tadi? Aku langsung ke YouTube, bener langsung. Iya, iya, iya. Berarti emang udah langsung nemu ininya ya jalannya, kayak udahlah sini aja, Iya. udah sini aja, udah pasti ininya gini-gini. Kebetulan banget, kebetulan nyobanya, kebetulan dapetnya di situ ternyata. Iya. Oke, mungkin Kak ada apa ya? Udah ya tips ya. Gimana nih ngajak teman-teman biar ayo dong kalian tuh jangan membatasi diri kalian hanya sebatas ini aja. Tapi kalian juga bisa loh ngelakuin hal kayak gini gitu. Boleh? Iya, bener. Buat teman-teman nih, khususnya nih para penonton, anak-anak Ilkom apalagi, kalian itu masuk Ilkom itu udah membuka peluang banget buat kalian. Karena zaman sekarang itu makin digital ya, makin mudah untuk lakuin apa-apa. Dan anak-anak Ilkom itu nggak jauh yang namanya dari media dan hal-hal digital. Kenapa nggak kalian coba untuk manfaatin waktu ini untuk mengeksplor apa yang ada dalam diri kalian, untuk cari tahu apa yang kalian inginkan, untuk cari tahu apa yang kalian sukai, karena hal ini nanti yang menjadi bekal untuk kalian lulus dari perkuliahan gitu teman-teman. Nanti hal ini juga yang bisa kalian jadikan pengalaman, ada hal yang kalian kenang, dan ada hal yang kalian jadiin pelajaran. Gimana sih, senang gak sih ketika kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan dengan keadaan kalian sekarang masih kuliah, kalian belum waktunya lulus misalkan, tapi kalian udah ada hal yang bisa kalian tekuni Banggakan dan ya. ternyata menghasilkan gitu, kayak menghasilkan untuk kalian apresiasi sendiri gitu teman-teman. Pasti ada kebanggaan sendiri yang nantinya muncul, entah itu untuk diri kalian, untuk orang-orang di sekitar kalian, bahkan untuk keluarga kalian sendiri. Pasti ada hal yang untuk
bisa kalian banggakan gitu. Kalian harus mau coba, jangan malu dan jangan nunda lagi. Kalau bisa sekarang kalian harus explore diri kalian lebih dalam lagi gitu. Iya, apalagi ya teman-teman, kalau suatu pembelajaran itu tuh nggak selalu kita dapetin dari perkuliahan, nggak selalu betul. dari sekolah aja, tapi dari luar tuh kita bisa banget dapetin hal-hal kayak gitu ya Kak Iya, ya? benar. Benar banget. Iya, apalagi kan ya seperti apa yang sudah dibilang Kak Desa, bahwa kita sudah ada di suatu ruang lingkup yang semuanya tuh digital, sudah diberi kemudahan dengan adanya teknologi. Nah, itu di situ jadi kita bisa lebih memudahkan kita untuk mencari sesuatu yang belum kita pahami ya. Betul Kak Isna, betul banget. Kayak gitu teman-teman semuanya. Iya, jadi intinya kalian tuh jangan malas belajar, jangan takut untuk mencoba, dan jangan Jangan ragu, jangan Iya. ragu mulai dari mana. Yang penting Iya. coba aja dulu kan. Iya. Selama belum mencoba, selama itu juga belum tahu hasilnya. Gitu. Oke. Karena kan kayak pepatah itu kalau belum coba, belum tahu kayak gimana. Iya. Gitu, jadi nggak apa-apa coba-coba dulu selagi yang dicoba itu adalah hal-hal positif ya teman-teman. Iya. Bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Iya, jangan yang hal yang neko-neko dicoba-coba Iya, dulu. jangan sampai yang negatif. Yang penting hal itu positif, jadi teman-teman harus coba. Karena belum coba belum tahu rasanya. Ya, tuh denger ya teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Oke, mungkin terima kasih Kak Desa atas waktunya. Terima kasih banyak, malah aku yang merasa senang banget bisa diundang, dikasih kesempatan untuk oleh anak-anak Medcraft. Iya. Yang luar biasa banget, aku dikasih kesempatan untuk sharing di sini di Medcast, dan luar biasa banget rasanya bisa ada di sini ya. Iya. Terima kasih banyak. juga. Makasih dari kami sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman ya. Teman-teman jadi lebih teredukasi tentang dunia di luar sana, productivity hack ala seorang mahasiswa dari Kak Desa ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih, jangan lupa bisa nonton di YouTube di YouTube Himakom UTY, dan jangan lupa pantengin terus IG Himakom UTY. Nanti di sana bisa kok calling-calling sama Kak Desa ya. Betul. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain seputar YouTube atau langkah-langkahnya, nggak apa-apa, kalian bisa chat aku atau DM aku, nggak apa-apa kok. Tuh. Instagramnya, boleh di-spill. Boleh, nggak apa-apa Kak, boleh. Kalian mau tanya jawab aku seputar YouTube, mungkin ada yang mau memulai atau mau memulai langkah-langkahnya, kalian bisa tanya aku, DM aku di Instagram aku, namanya Desak_Apriani gitu. Mungkin ntar editingnya bisa ditulis di sini nih. Iya, nanti ada di mention di IG Himakom ya. Jangan lupa pantengin. Oke, terima kasih ya Kak Desa. Sama-sama semuanya. Iya, sampai jumpa di YouTube ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.